Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ananda semuanya di kelas 6 Ibnu Batuta? Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pembelajaran ke-10 meneladani kisah Nabi Yunus alaihissalam dan juga Nabi Zakaria alaihissalam. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita belajar ya teman-teman ya. Ya, ini kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Jadi Nabi Yunus itu bin Matta, bin Abu Matta, bin Bunyamin, bin Yakub alaihissalam. Itu nasabnya Nabi Yunus alaihissalam ya. Kemudian Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada penduduk Niwana di wilayah Mausil, Irak ya. Penduduk kampung Niwana ini berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyembah berhala. Nah, itu perintah Allah ya. Nabi Yunus itu diperintahkan ke penduduk Niwana. Kemudian selanjutnya adalah namun seruan Nabi Yunus alaihissalam itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ditolak penduduk Niwana. Mereka tetap memilih berhala ya. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan. Nah, kemudian penduduk Niwana mendustakan Nabi Yunus alaihissalam, mengolok-olok, menghinanya. Namun tetap Nabi Yunus pantang menyerah ya, tetap semangat saja berdakwah. Hingga suatu ketika, nah ini ya, Nabi Yunus ini langsung ambil judul ditelan ikan. Gimana Ustaz? Ditelan ikan ini gimana? Beliau ini Nabi Yunus ini dikisahkan adalah seorang nabi yang mengalami kehidupan dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di lautan, dan kegelapan di malam hari. Beliau ini adalah pembawa ajaran tauhid ya. Kemudian beliau juga menyesali tindakan karena meninggalkan umat yang tidak mau bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira 'alaihi fanada fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya wadzannuni, dan ketika Dhunnun yaitu Nabi Yunus alaihissalam idzahaba mughadiban, pergi dengan keadaan ghadab ya, malah. Kemudian ia menyangka bahwa Allah itu tidak akan mempersulitnya ya. Namun maka ia menyuruh dalam keadaan sangat gelap ya. Dalam keadaan di dalam perut itu berkata, menyeru, fanada fid dhulumat, itu menyeru dalam kegelapan. La ilaha illa anta, alla ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, subhanaka maha suci Engkau ya Allah. Ini sesungguhnya aku adalah minadz zalimina, dari orang-orang yang zalim. Nah, beliau itu menyadari kesalahan karena telah meninggalkan penduduk Niwana itu tadi. Nah, jadi itu seperti itu ya.
Nabi Yunus alaihissalam tetap meninggalkan kaumnya ini. Padahal ini Allah subhanahu wa ta'ala belum mengizinkan. Jadi ketika sudah tidak ada yang mau beriman, Nabi Yunus pergi ya, meninggalkan kaumnya tanpa seizin Allah. Jadi Allah belum mengizinkan beliau untuk pergi, sudah pergi. Kemudian dihukumlah tadi, ditelan ikan, namun tidak mati ya, dengan izin Allah. Kemudian dari cerita di atas tadi itu ya, ketika beliau naik kapal, muatannya penuh, kemudian diadakan undian, barang-barangnya semua sudah dilempar ke laut agar kapalnya itu tidak oleng. Ternyata itu masih oleng. Akhirnya ada undian, Nabi Yunus lah yang diundi beberapa kali, Nabi Yunus yang keluar undian, kemudian menceburkan ke laut dan segera disergap ikan ya pada waktu itu. Kemudian berdiam diri di dalam perut ikan, yaitu mengalami 3 kegelapan itu tadi, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian apa Ustaz keteladanan Nabi Yunus ini? Ada beberapa ya. Pertama itu pantang berputus asa dalam berdakwah. Jadi di dalam berdakwah, di dalam mengajak manusia untuk menghamba kepada Allah, untuk beriman kepada Allah, itu kita hindari putus asa. Misalnya kita mengajak teman kita untuk berbuat baik, untuk ngaji, untuk sholat, ya sudah kita ajak saja tanpa kita putus asa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bersegera bertaubat kepada Allah. Jadi kalau kita sadar kalau pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan kedzaliman, lalai dalam tugas misalnya, maka kita segera bertaubat. Seperti Nabi Yunus ya. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin, itu wiridannya seperti itu. Sehingga dikeluarkan oleh Allah ya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera wasari'u ila maghfiratin juga sama, senada. Dan bersegeralah kalian untuk bertobat ila maghfiratin, pada ampunannya Allah. Tetap ingat pada Allah dalam kondisi yang sangat sulit. Jadi di dalam perut ikan itu bayangkan ya, itu sangat sulit sekali ya kondisinya di dalamnya itu. Mungkin pengap, sumpek dan lain sebagainya di perut ikan ya. Tapi tetap dalam kondisi tersebut Nabi Yunus mengingat maha kuasanya Allah, mendzikir pada Allah, sehingga tetap Allah memberi pertolongannya. Nah itu Nabi Yunus alaihissalam. Mudah-mudahan kita mampu menirunya ya teman-teman ya. Yaitu pantang berputus asa dalam berdakwah, bersegera bertaubat apabila melakukan kesalahan, kemudian tetap ingat pada Allah, tetap zikir pada Allah meskipun kondisi kita sulit ya, misalnya seperti itu. Kemudian ini yang seterusnya ya, kisah keteladanan Nabi Zakaria. Ustaz, Nabi Zakaria itu bagaimana Ustaz? Sepenggal kisah ya teman-teman ya. Beliau ini adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel ya teman-teman ya. Nama lengkap dia adalah Zakaria bin Berhya, yaitu nama lengkap beliau. Hanya disebutkan bin Berhya saja. Beliau ini berdakwah dengan berani ya, mengajak kaumnya untuk meninggalkan berhala dan kembali pada Taurat dan Zabur. Namun justru Bani Israel melawan dakwah Zakaria. Mereka mengancam akan membunuh Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi Nabi utusannya Allah ya, ini dalam berdakwah tetap dapat rintangan dari kaumnya sendiri. Diancam dibunuh, diolok dan lain sebagainya. Itu kelihatannya memang tidak enak ya, tetapi itu tetap rintangan saja, dihadapi saja dengan keimanan, dengan hati yang tetap lapang dada oleh para Rasulullah, seperti itu. Meskipun kita dalam mengingatkan teman, kadang teman juga mau, kadang juga tidak mau, ya nggak apa-apa, yang penting terus diingatkan saja udah, dan pantang menyerah itu tadi. Nabi Zakaria alaihissalam mendapatkan keturunan. Jadi pengharapan panjang ya Nabi Zakaria itu dengan istrinya itu untuk punya keturunan, karena sudah uzur, usianya sudah tua, ya udah uzur, tetap berdoa kepada Allah, tidak udah putus-putusnya akan meminta keturunan itu tadi, biar nanti dakwahnya ada yang meneruskan. Kemudian istri Nabi Zakaria ini adalah Isya binti Faquds,
Beliau ini memiliki saudara perempuan yang bernama Hannah binti Fakut yang menikah dengan seorang alim ya, Imran bin Saham. Kemudian dikaruniai oleh Allah putri yang bernama Maryam. Jadi Maryam ini masih keponakan Nabi Zakaria yang nantinya melahirkan Nabi Isa alaihissalam ya, Maryam. Allah Subhanahu wa taala memberi seorang anak kepada Nabi Zakaria. Anaknya ini diberi nama Yahya ya. Dan itu kelak menjadi seorang rasul juga, meneruskan dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Itu Nabi Zakaria ya. Nah, ini sebuah kisah ya. Suatu ketika itu Nabi Zakaria datang ke mihrab ya, tempat untuk bermunajat pada Allah. Beliau melihat Maryam di salah satu sudut mihrab itu sholat sujud ya. Kemudian di depannya terlihat berbagai jenis-jenis buah-buahan di musim panas ya. Nabi Zakaria dalam hati bertanya, dari mana datangnya buah-buahan musim panas itu, padahal masih dalam musim dingin. Kali ini masih musim dingin. Heran, kok ada ya makanan, padahal tidak ada yang lewat, tidak ada yang memberi, dan hanya orang-orang tertentu saja yang diizinkan masuk ke mihrab, yang lainnya tidak boleh. Kemudian Maryam menjawab, ya ini dari karunia dari Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 37, Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi kulama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Kulama tiap-tiap dakhala masuk 'alaiha atasnya Nabi Zakaria al-mihrab pada mihrab. Wajada dan dia temukan indah di sisinya rizki. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Qalat huwa min indillah. Jadi berkata ya Maryam, huwa makanan itu min indillah dari sisi Allah. Innallaha sesungguhnya Allah yarzuqu memberi rizki mayyasha siapa yang dia kehendaki bighairi hisab tanpa perhitungan. Nah itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau memberi rizki itu ya yang dikehendaki oleh Allah ya. Orang kalau dikehendaki dapat rezeki meskipun tidak bekerja ya tetap dapat rezeki. Itu memang Allah Subhanahu wa taala seperti itu, mayyasha bighairi hisab. Kaget ini Nabi Zakaria. Tiba-tiba kok ada makanan. Tetap huwa min indillah dari sisi Allah SWT. Itu Maryam ya, sosok wanita sholihah ceritakan dalam Quran. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kisahnya bisa dilihat nanti di lembar kerja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.